Pernahkah Anda merasa terjebak dalam kesibukan hidup, mencari kebahagiaan di luar diri Anda, tetapi tetap merasa ada yang kurang? Apa yang jika sebenarnya kunci dari kedamaian, kebahagiaan, dan kehidupan yang lebih bermakna bukanlah tentang memiliki lebih banyak, melainkan menghargai apa yang sudah Anda miliki? Anda adalah jiwa terpilih, diberi kesempatan untuk mengalami hidup dengan segala keajaiban dan pelajaran yang menyertainya. Dalam setiap momen, bahkan yang tampak biasa, tersembunyi kekuatan besar yang seringkali kita abaikan. Syukur. Bayangkan jika hanya dengan mengubah cara Anda memandang hidup, Anda bisa membuka hati, menemukan kedamaian, dan menarik berkat yang tak terhingga. Siapkah Anda untuk menyelami perjalanan mendalam tentang bagaimana rasa syukur dapat mengubah hidup Anda sepenuhnya? Mari kita mulai langkah pertama menuju transformasi batin. Syukur adalah salah satu emosi paling sederhana, namun memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kita mungkin sering mendengar ungkapan, "Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki," tapi apakah kita benar-benar memahami betapa besar kekuatan dari rasa syukur ini? Bersyukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih, tetapi tentang sebuah kesadaran yang mendalam bahwa hidup kita dipenuhi dengan berkah, baik yang kecil maupun besar. Misalnya, bangun pagi dengan tubuh yang sehat adalah anugerah yang luar biasa. Bisa melihat sinar matahari, merasakan angin sepoi-sepoi, atau mendengar suara burung bernyanyi adalah pengalaman sederhana yang sering kali luput dari perhatian kita. Ketika kita bersyukur, kita melatih diri untuk fokus pada hal-hal positif, bukan pada kekurangan atau masalah. Pikiran kita menjadi lebih ringan dan hati kita terasa lebih tenang. Coba pikirkan, seberapa sering kita terjebak dalam keluhan sehari-hari? Macet lagi, pekerjaan numpuk, atau hujan terus. Namun, jika kita mengubah sudut pandang kita menjadi lebih penuh rasa syukur, misalnya dengan berkata, "Saya bersyukur masih punya kendaraan," atau "Saya bersyukur punya pekerjaan yang berarti," semuanya terasa lebih baik. Hidup ini memang tidak selalu mudah. Akan ada saat-saat sulit, masalah, dan rasa kecewa. Tapi disinilah keajaiban syukur bekerja. Syukur tidak menghilangkan masalah, tetapi membantu kita melihat sisi lain dari masalah tersebut. Saat kita bisa menerima keadaan dengan hati yang penuh rasa syukur, kita menjadi lebih kuat dan tidak mudah terpuruk. Bayangkan seseorang yang menghadapi tantangan berat dalam hidupnya, seperti kehilangan pekerjaan atau masalah keluarga. Di tengah kesulitan itu, jika mereka mampu bersyukur, entah itu atas dukungan teman, makanan sederhana di meja, atau sekadar kesempatan untuk memulai dari awal, maka energi positif akan mulai mengalir. Syukur adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan, bahkan di saat-saat yang gelap sekalipun. Syukur memiliki cara unik untuk menyentuh hati dan membuka pikiran kita terhadap hal-hal baru. Ketika kita bersyukur, kita seperti sedang membersihkan cermin hati kita dari debu dan kotoran. Dengan hati yang bersih, kita dapat melihat hidup ini dengan lebih jernih dan memahami betapa berharganya setiap momen yang kita miliki. Syukur juga membantu kita keluar dari pola pikir yang sempit. Seringkali, kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki, sehingga lupa bahwa kita sebenarnya sudah memiliki begitu banyak hal yang layak disyukuri. Dengan bersyukur, pikiran kita menjadi lebih terbuka untuk menerima hal-hal positif dan memancarkan energi yang baik kepada orang lain. Misalnya, bayangkan Anda sedang merasa stres karena pekerjaan yang menumpuk. Lalu Anda memutuskan untuk berhenti sejenak dan mengingat hal-hal yang membuat Anda bersyukur. Mungkin dukungan dari rekan kerja, keluarga yang selalu mendukung Anda, atau kesehatan Anda yang masih baik meski sibuk. Tiba-tiba, tekanan itu terasa lebih ringan. Pikiran Anda terbuka untuk mencari solusi, bukan hanya terpaku pada masalahnya. Syukur juga membuat kita lebih mudah memahami orang lain. Saat hati kita dipenuhi rasa syukur, kita cenderung lebih sabar, lebih empati, dan lebih mudah memaafkan. Sebaliknya, jika hati kita penuh keluhan atau rasa tidak puas, kita akan sulit memahami sudut pandang orang lain.
Syukur membantu kita menyadari bahwa setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing, dan itu membuat kita lebih manusiawi. Selain itu, rasa syukur adalah pintu untuk melihat keindahan hidup yang sering terabaikan. Coba perhatikan anak kecil yang bermain di taman. Mereka bisa tertawa hanya karena mengejar kupu-kupu atau bermain dengan pasir. Mereka tidak membutuhkan alasan besar untuk bahagia. Melalui syukur, kita bisa kembali belajar menikmati keindahan-keindahan kecil dalam hidup, seperti anak-anak. Syukur juga berperan sebagai obat untuk luka batin. Saat kita mengalami kehilangan atau kekecewaan, mungkin sulit untuk menemukan hal yang bisa disyukuri. Tapi jika kita mencoba dengan sabar, perlahan-lahan kita akan menyadari bahwa selalu ada hal yang bisa menjadi sumber kekuatan. Bahkan dalam kehilangan, kita bisa bersyukur atas kenangan indah yang pernah kita miliki, atau atas pelajaran yang membuat kita tumbuh lebih bijaksana. Pada akhirnya, syukur tidak hanya membuka hati dan pikiran kita, tetapi juga menghubungkan kita dengan sesuatu yang lebih besar. Kita mulai merasakan bahwa hidup ini bukan sekadar tentang diri kita sendiri, tetapi tentang bagaimana kita saling terhubung dengan orang lain, dengan alam, dan dengan kekuatan yang lebih tinggi. Syukur adalah jembatan yang membawa kita pada kedamaian, kebahagiaan, dan harmoni yang sesungguhnya. Syukur adalah seperti kacamata khusus yang memungkinkan kita melihat sisi terang dalam kehidupan, bahkan di tengah situasi yang penuh tantangan. Ketika kita bersyukur, kita secara alami melatih pikiran kita untuk mencari hal-hal baik di sekitar kita. Ini adalah kebiasaan mental yang perlahan-lahan mengubah cara kita melihat dunia. Pikiran manusia memiliki kecenderungan alami untuk fokus pada hal-hal negatif, sebuah fenomena yang disebut bias negatif. Secara evolusi, ini membantu nenek moyang kita bertahan hidup dengan mewaspadai bahaya. Namun di zaman modern, bias ini seringkali menjadi penghalang untuk merasakan kebahagiaan. Kita cenderung mengingat komentar negatif lebih lama daripada pujian, atau terlalu memikirkan masalah kecil yang sebenarnya tidak signifikan. Syukur membantu kita melawan kecenderungan ini. Ketika kita dengan sengaja mengarahkan perhatian pada hal-hal yang patut disyukuri, kita mulai menyadari betapa banyaknya hal baik yang sebenarnya ada di hidup kita. Misalnya, setelah hari yang melelahkan, alih-alih terfokus pada stres pekerjaan, kita bisa merenungkan betapa beruntungnya memiliki rekan kerja yang mendukung, rumah yang nyaman untuk pulang, atau bahkan sekadar segelas air dingin yang menyegarkan. Dengan melatih rasa syukur, pikiran kita perlahan berubah. Kita mulai memprioritaskan pikiran positif daripada yang negatif. Dampaknya tidak hanya pada suasana hati, tetapi juga pada cara kita mengambil keputusan, menghadapi masalah, dan berinteraksi dengan orang lain. Fokus pada hal-hal positif membuat kita lebih percaya diri, lebih optimis, dan lebih termotivasi untuk menjalani hari-hari dengan semangat baru. Selain itu, syukur membantu kita menghindari jebakan perbandingan sosial. Dalam era media sosial, mudah sekali merasa kurang dibandingkan orang lain. Tapi saat kita bersyukur, kita tidak lagi terpaku pada apa yang orang lain miliki. Sebaliknya, kita menghargai apa yang sudah ada dalam hidup kita. Ini bukan berarti kita tidak boleh bermimpi atau berambisi, tetapi rasa syukur mengajarkan kita untuk bersikap puas sekaligus terus berusaha. Penting juga untuk diingat bahwa syukur adalah latihan yang terus-menerus. Sama seperti otot yang harus dilatih agar kuat, pikiran kita juga perlu dilatih untuk bersyukur. Salah satu caranya adalah dengan mencatat 3 hal yang kita syukuri setiap hari. Aktivitas sederhana ini membantu kita melatih fokus pada hal-hal positif, sehingga perlahan-lahan menjadi bagian dari pola pikir kita. Syukur adalah seperti magnet yang menarik lebih banyak berkah ke dalam hidup kita. Ketika kita menghargai apa yang sudah kita miliki, kita mengirimkan pesan kepada semesta bahwa kita siap menerima lebih banyak lagi. Ini bukan sekadar metafora, tetapi sebuah prinsip yang diakui dalam banyak tradisi spiritual dan bahkan dalam psikologi modern. Bayangkan sebuah tanaman yang dirawat dengan penuh perhatian, disiram, diberi pupuk, dan dijaga dari hama.
Tanaman itu pasti tumbuh dengan subur dan memberikan hasil yang melimpah. Demikian pula, hidup kita akan lebih kaya ketika kita merawatnya dengan rasa syukur. Dengan bersyukur, kita memupuk energi positif yang memungkinkan kita menerima hal-hal baik dengan lebih terbuka. Berkah tidak selalu berarti materi atau kesuksesan besar. Berkah bisa datang dalam bentuk kesehatan, hubungan yang harmonis, peluang untuk belajar, atau bahkan momen-momen kecil yang membawa kebahagiaan. Misalnya, rasa syukur atas secangkir teh hangat di pagi hari bisa membuka hati kita untuk menikmati hari itu dengan lebih bahagia. Selain menarik berkah, syukur juga mengubah cara kita melihat berkah itu sendiri. Hal-hal yang sebelumnya kita anggap biasa, seperti udara segar, makanan di meja, atau pelukan hangat dari orang tercinta, mulai kita lihat sebagai hadiah yang luar biasa. Dengan begitu, hidup terasa lebih bermakna dan penuh warna. Syukur juga memiliki kekuatan untuk meningkatkan hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita bersyukur atas kehadiran seseorang dalam hidup kita, hubungan itu menjadi lebih kuat. Cobalah ingat seseorang yang pernah melakukan kebaikan untuk Anda. Ketika Anda mengungkapkan rasa terima kasih kepada mereka, bukankah hubungan itu terasa lebih erat? Begitu pula sebaliknya, ketika orang lain merasa dihargai, mereka cenderung membalas dengan kebaikan yang sama. Dalam hubungan spiritual, syukur adalah bentuk penghormatan kepada Sang Pencipta. Ketika kita bersyukur kepadanya atas segala anugerah yang telah diberikan, kita membuka hati untuk menerima lebih banyak kebijaksanaan dan petunjuk darinya. Ini adalah salah satu alasan mengapa banyak tradisi spiritual menempatkan syukur sebagai praktik utama. Lebih jauh lagi, rasa syukur membantu kita menjalani hidup dengan lebih rendah hati. Kita menyadari bahwa banyak hal yang kita miliki bukan semata-mata hasil usaha kita, tetapi juga berkat dari orang lain dan kekuatan yang lebih besar. Kesadaran ini membuat kita lebih bersedia untuk berbagi berkah dengan orang lain, baik dalam bentuk waktu, energi, atau sumber daya. Ketika kita hidup dengan syukur, kita menciptakan lingkaran positif yang terus berputar. Syukur membawa berkah, dan berkah itu pada gilirannya memperkuat rasa syukur kita. Lingkaran ini tidak hanya membawa kebahagiaan bagi diri kita sendiri, tetapi juga menyebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan syukur sebagai dasar hidup, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari memiliki segalanya, tetapi dari menghargai apa yang sudah kita miliki. Syukur membuka pintu hati kita untuk menerima hidup ini apa adanya, dengan segala keindahan dan tantangannya, dan menyadari bahwa setiap momen adalah berkah yang tak ternilai. Pola pikir negatif seringkali seperti kabut tebal yang menghalangi pandangan kita terhadap keindahan hidup. Ketika kita terlalu lama terjebak dalam pikiran negatif, baik itu rasa cemas, marah, kecewa, atau tidak puas, kita kehilangan kemampuan untuk melihat peluang dan berkah yang sebenarnya ada di sekitar kita. Disinilah syukur berperan sebagai cahaya yang mampu menembus kabut tersebut dan membantu kita menemukan arah baru. Syukur mengubah pola pikir negatif dengan mengalihkan fokus kita. Saat kita merasa kesal atau frustrasi, biasanya pikiran kita terpaku pada hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana. Namun ketika kita melatih diri untuk bersyukur, kita mulai menggali aspek-aspek positif dalam situasi tersebut. Misalnya, bayangkan Anda sedang menghadapi hari yang penuh tekanan di tempat kerja. Jika Anda terjebak dalam pikiran negatif, Anda mungkin hanya akan melihat beban pekerjaan yang berat. Namun dengan rasa syukur Anda bisa berkata, setidaknya saya masih memiliki pekerjaan yang memberi penghidupan, atau saya bersyukur memiliki rekan kerja yang mendukung. Syukur juga membantu kita mengurangi overthinking yang sering menjadi akar dari pola pikir negatif. Ketika kita terlalu banyak memikirkan apa yang salah atau apa yang mungkin terjadi di masa depan, kita cenderung merasa cemas atau tidak puas. Tetapi dengan bersyukur kita memusatkan perhatian pada saat ini, pada apa yang sudah kita miliki dan apa yang berjalan dengan baik. Ini membuat kita lebih hadir dalam momen tersebut, sehingga pikiran negatif tidak lagi memiliki ruang untuk berkembang. Selain itu, rasa syukur adalah alat yang ampuh untuk melawan sikap mengasihani diri sendiri.
Ketika kita merasa hidup tidak adil atau merasa menjadi korban keadaan, kita seringkali menutup mata terhadap kenyataan bahwa banyak hal dalam hidup kita sebenarnya lebih baik daripada yang kita sadari. Dengan bersyukur, kita membuka hati untuk melihat bahwa setiap tantangan membawa pelajaran dan setiap masalah adalah peluang untuk bertumbuh. Syukur juga membantu kita melepaskan rasa dendam dan sakit hati. Kadang pola pikir negatif muncul karena kita terlalu fokus pada kesalahan orang lain atau pengalaman buruk di masa lalu. Tetapi ketika kita bersyukur atas apa yang kita pelajari dari pengalaman tersebut, kita bisa melepaskan beban emosi yang membelenggu. Misalnya, alih-alih terus memikirkan pengkhianatan seorang teman, kita bisa bersyukur atas pelajaran yang kita dapatkan tentang kepercayaan dan pentingnya menjaga hubungan yang sehat. Praktik syukur juga memiliki efek langsung pada otak kita. Penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat meningkatkan produksi hormon seperti dopamin dan serotonin yang bertanggung jawab atas perasaan bahagia. Dengan kata lain, syukur secara biologis mengubah otak kita untuk merasa lebih positif. Semakin sering kita melatih rasa syukur, semakin kuat koneksi di otak yang mendukung pola pikir positif dan semakin lemah pola pikir negatif. Ketika kita berbicara tentang rasa syukur, banyak orang cenderung mengaitkannya dengan hal-hal besar, seperti keberhasilan karier, kesuksesan finansial, atau pencapaian hidup lainnya. Namun, kekuatan sejati dari rasa syukur terletak pada kemampuannya untuk menghargai hal-hal kecil dalam hidup yang seringkali kita anggap remeh. Bayangkan saat Anda bangun pagi dan merasakan sinar matahari yang hangat menyentuh wajah Anda. Atau ketika Anda menyeruput secangkir kopi hangat sambil mendengar suara hujan di luar. Hal-hal kecil seperti ini adalah momen-momen sederhana yang bisa membawa kebahagiaan mendalam jika kita meluangkan waktu untuk menyadarinya dan bersyukur. Namun, dalam kesibukan sehari-hari, kita sering lupa untuk menghargai hal-hal kecil tersebut. Kita terlalu sibuk mengejar sesuatu yang besar hingga lupa bahwa kebahagiaan sejati seringkali terletak pada hal-hal yang tampaknya sepele. Misalnya, rasa nyaman saat mengenakan pakaian yang hangat di hari yang dingin, tawa dari orang yang kita cintai, atau bahkan sekadar ucapan terima kasih dari seseorang. Syukur atas hal-hal kecil membantu kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu membutuhkan alasan besar. Kita tidak perlu menunggu momen luar biasa untuk merasa bahagia. Sebaliknya, kita bisa menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah kecil yang kita ambil, setiap napas yang kita hirup, dan setiap detik yang kita jalani. Melatih syukur untuk hal-hal kecil juga membuat kita lebih peka terhadap keindahan hidup yang sering tersembunyi di balik rutinitas. Misalnya, cobalah luangkan waktu untuk benar-benar menikmati makanan Anda, merasakan teksturnya, mencium aromanya, dan menghargai upaya yang telah dilakukan untuk membawa makanan itu ke meja Anda. Atau perhatikan keindahan bunga liar di pinggir jalan, suara tawa anak-anak yang bermain, atau bahkan kenyamanan duduk di kursi favorit Anda setelah hari yang panjang. Hal-hal kecil ini mungkin tidak tampak signifikan, tetapi jika kita menggabungkan semuanya, kita akan menyadari betapa kayanya hidup kita. Rasa syukur atas hal-hal kecil juga melatih kita untuk menjadi lebih puas dengan apa yang kita miliki, sehingga kita tidak lagi terus-menerus mencari kebahagiaan di luar diri kita. Selain itu, syukur atas hal-hal kecil membantu kita mengembangkan sikap rendah hati. Kita menyadari bahwa kita bukanlah pusat dari segalanya, dan bahwa hidup ini adalah rangkaian dari banyak momen kecil yang saling terhubung. Hal ini membuat kita lebih menghargai orang lain dan segala hal yang mereka lakukan untuk kita, tidak peduli seberapa kecil kontribusi mereka. Ketika kita mulai bersyukur atas hal-hal kecil, kita sebenarnya sedang membangun fondasi untuk kebahagiaan yang lebih besar. Kita belajar untuk menghargai setiap momen, menerima hidup apa adanya, dan merasa terhubung dengan keindahan yang ada di sekitar kita. Syukur untuk hal-hal kecil adalah pengingat bahwa hidup ini sendiri adalah hadiah yang tak ternilai. Syukur bukan hanya tentang berkata terima kasih atau mengucapkan doa singkat saat menerima sesuatu. Ia adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah sikap,
cara pandang, dan gaya hidup yang mencerminkan rasa terima kasih kita yang tulus atas segala yang telah kita miliki. Ucapan syukur hanyalah permukaan, maknanya yang sejati terletak pada bagaimana kita benar-benar merasakan dan menghayati rasa syukur tersebut dalam hati kita. Pertama, syukur adalah tentang kesadaran. Saat kita benar-benar bersyukur, kita tidak hanya sekadar mengatakan kata-kata, tetapi juga mengakui dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu dalam hidup kita, baik besar maupun kecil, adalah sebuah berkah. Misalnya, saat Anda mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang membantu Anda, apakah Anda juga merasakan kehangatan dalam hati Anda karena kebaikan yang telah mereka berikan? Jika iya, maka itulah esensi dari syukur. Lebih dari itu, syukur melibatkan tindakan. Ketika kita benar-benar menghargai sesuatu, kita cenderung merawatnya, menjaganya, dan mungkin bahkan membagikannya dengan orang lain. Contohnya, jika Anda merasa bersyukur atas makanan di meja Anda, tindakan nyata dari rasa syukur itu bisa berupa tidak membuang-buang makanan, berbagi dengan mereka yang membutuhkan, atau berterima kasih kepada orang yang memasaknya. Syukur yang tulus memotivasi kita untuk bertindak, bukan hanya berkata-kata. Syukur juga melibatkan perubahan cara pandang. Ketika kita hidup dengan penuh rasa syukur, kita cenderung lebih fokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang tidak kita miliki. Ini membantu kita melampaui ucapan sederhana dan benar-benar menjalani hidup dengan rasa puas dan bahagia. Misalnya, daripada mengeluh tentang pekerjaan yang melelahkan, kita belajar melihat pekerjaan itu sebagai sumber penghidupan yang layak disyukuri. Selain itu, syukur yang mendalam membantu kita untuk lebih menghargai waktu. Kita menyadari bahwa setiap momen dalam hidup adalah kesempatan yang berharga. Kita mulai menikmati proses hidup itu sendiri, bukan hanya hasil akhirnya. Jadi, syukur bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani hidup kita setiap hari. Syukur yang tulus juga beresonansi dengan orang lain. Saat kita benar-benar bersyukur atas kehadiran seseorang dalam hidup kita, mereka bisa merasakannya melalui sikap dan tindakan kita. Sebaliknya, ucapan terima kasih yang hanya formalitas tidak akan meninggalkan kesan yang mendalam. Inilah mengapa syukur lebih dari sekadar kata-kata. Ia adalah energi yang bisa dirasakan dan dibagikan kepada orang lain. Pada akhirnya, syukur bukan hanya tentang memberi penghargaan pada sesuatu yang ada di luar kita, tetapi juga pada diri kita sendiri. Dengan bersyukur kita menerima diri kita apa adanya, menghargai perjalanan yang telah kita lalui, dan merayakan setiap langkah kecil menuju pertumbuhan dan kebahagiaan. Syukur adalah salah satu alat paling sederhana namun paling ampuh yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Ketika kita menjalani hidup dengan penuh rasa syukur, kita menciptakan lingkungan mental dan emosional yang mendukung kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Tapi bagaimana sebenarnya syukur dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik? Pertama, syukur membantu kita mengelola stres. Dalam kehidupan yang penuh tekanan dan tuntutan, mudah sekali merasa kewalahan. Namun, saat kita meluangkan waktu untuk menghitung berkat-berkat kita, stres tersebut mulai berkurang. Kita menyadari bahwa meskipun ada masalah, kita masih memiliki banyak hal yang berjalan dengan baik. Misalnya, meski pekerjaan terasa melelahkan, kita bisa bersyukur atas rekan kerja yang mendukung atau kesehatan yang memungkinkan kita untuk terus bekerja. Syukur juga meningkatkan hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita menunjukkan rasa terima kasih kepada teman, keluarga, atau pasangan kita, hubungan tersebut menjadi lebih kuat. Orang yang merasa dihargai cenderung lebih bahagia dan lebih bersemangat untuk mendukung kita. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti mengucapkan, "Saya sangat bersyukur atas kehadiranmu," dapat menciptakan koneksi emosional yang lebih dalam. Selain itu, syukur dapat meningkatkan kesehatan fisik kita. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sering melatih rasa syukur memiliki tekanan darah yang lebih rendah, tidur yang lebih nyenyak, dan sistem kekebalan tubuh yang lebih baik. Mengapa? Karena syukur membantu kita rileks, mengurangi tingkat stres,
dan menciptakan pola pikir positif yang berdampak pada tubuh kita. Syukur juga meningkatkan kebahagiaan kita. Ketika kita fokus pada apa yang kita miliki daripada apa yang kita rasa kurang, kita merasa lebih puas dengan hidup kita. Alih-alih terus-menerus mencari kebahagiaan di luar diri kita, kita menemukan kebahagiaan dalam hal-hal yang sudah ada di sekitar kita. Kebiasaan ini mengurangi rasa iri hati, cemas, atau tidak puas yang sering menghalangi kita untuk menikmati hidup. Cara lain syukur meningkatkan kualitas hidup adalah dengan membantu kita menjadi lebih tangguh. Hidup penuh dengan tantangan dan tidak ada yang bisa menghindari kesulitan. Tetapi ketika kita melatih rasa syukur, kita lebih mampu melihat tantangan tersebut sebagai peluang untuk belajar dan bertumbuh. Syukur mengingatkan kita bahwa setiap rintangan membawa pelajaran berharga dan bahwa kita selalu memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Untuk mempraktikkan syukur, Anda bisa memulainya dengan langkah kecil. Misalnya, buatlah jurnal syukur dan tuliskan 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Tidak perlu hal besar, bahkan secangkir kopi pagi atau pelukan hangat dari orang tercinta sudah cukup. Semakin sering Anda melatih rasa syukur, semakin mudah bagi Anda untuk menemukannya dalam kehidupan sehari-hari. Praktik syukur juga bisa dilakukan melalui meditasi atau doa. Luangkan beberapa menit setiap hari untuk merenungkan hal-hal yang membuat Anda merasa beruntung. Ini membantu Anda menghubungkan diri dengan kedamaian batin dan menyadari bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dengan menggunakan syukur secara konsisten, Anda akan melihat perubahan besar dalam cara Anda merasakan, berpikir, dan menjalani hidup. Kualitas hidup Anda akan meningkat, bukan karena Anda memiliki lebih banyak hal, tetapi karena Anda telah belajar untuk menghargai dan menikmati apa yang sudah Anda miliki. Syukur adalah kunci untuk membuka pintu menuju kebahagiaan yang sejati. Ketika hati terluka dan pikiran penuh dengan kekhawatiran, hidup terasa begitu berat. Luka batin, kehilangan, atau stres yang terus-menerus seringkali membuat kita merasa terjebak dalam lingkaran negatif yang sulit untuk dihentikan. Dalam keadaan seperti ini, syukur bisa menjadi langkah pertama untuk memulai proses penyembuhan, baik untuk hati maupun pikiran. Syukur adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan kedamaian batin. Saat kita bersyukur, kita secara perlahan mulai melepaskan emosi-emosi negatif seperti kemarahan, dendam, atau penyesalan. Sebagai contoh, ketika seseorang menghadapi kehilangan, rasa syukur atas kenangan indah bersama orang yang telah pergi dapat membantu mengurangi rasa sakit dan memberi kekuatan untuk melanjutkan hidup. Syukur tidak menghapus kesedihan, tetapi ia memberikan perspektif baru yang lebih damai. Selain itu, syukur memberikan kita kesempatan untuk berhenti sejenak dan menghargai apa yang masih kita miliki. Banyak orang yang ketika sedang menghadapi masalah, cenderung hanya fokus pada apa yang hilang atau rusak. Namun dengan melatih syukur, kita mulai melihat bahwa meskipun hidup tidak sempurna, masih ada banyak hal yang patut dihargai. Misalnya, meski hubungan dengan seseorang berakhir, kita bisa bersyukur atas pelajaran dan pertumbuhan yang kita peroleh dari pengalaman tersebut. Syukur juga membantu menyembuhkan pikiran yang dipenuhi kekhawatiran. Pikiran kita seringkali dipenuhi oleh skenario terburuk atau perasaan tidak cukup baik. Namun, dengan bersyukur, kita menggeser perhatian kita dari kekhawatiran menuju rasa cukup. Ketika kita menghargai apa yang sudah ada, kita menyadari bahwa banyak kekhawatiran kita hanyalah bayangan yang tidak sepenuhnya nyata. Dalam proses penyembuhan, syukur juga memperkuat hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain. Saat kita bersyukur kepada orang-orang yang mendukung kita, hubungan tersebut menjadi lebih dalam dan bermakna. Kita merasa lebih terhubung, dan perasaan terhubung ini adalah bagian penting dari penyembuhan emosional. Syukur juga membawa kita ke masa kini, ke saat ini. Ketika kita bersyukur, kita belajar untuk menghargai momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti rasa hangat matahari di kulit kita atau senyum tulus dari orang yang kita temui. Hal ini membantu mengurangi rasa cemas yang sering muncul akibat memikirkan masa lalu atau masa depan.
Praktik syukur dalam penyembuhan bisa dimulai dengan langkah sederhana. Misalnya, setiap malam sebelum tidur, pikirkan 3 hal yang Anda syukuri hari itu. Tidak perlu hal besar, bahkan nafas Anda yang masih berjalan dengan lancar adalah sesuatu yang layak disyukuri. Dengan melatih kebiasaan ini, Anda secara perlahan akan merasakan perubahan dalam hati dan pikiran Anda. Syukur adalah pengingat bahwa hidup, meski penuh tantangan, tetap memiliki keindahan dan pelajaran yang berharga. Ia memberi kita harapan bahwa tidak peduli seberapa berat keadaan, ada sesuatu di dalam diri kita yang bisa disembuhkan dan dikuatkan melalui rasa terima kasih. Hidup tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya kita dihadapkan pada kesulitan yang membuat kita merasa putus asa dan kehilangan arah. Namun di tengah-tengah badai kehidupan, syukur bisa menjadi kekuatan yang luar biasa untuk membantu kita bertahan, bangkit, dan bahkan menemukan makna dalam penderitaan. Syukur dalam menghadapi kesulitan mungkin terdengar tidak mudah. Bagaimana kita bisa bersyukur saat kehilangan pekerjaan, saat mengalami sakit, atau saat menghadapi kehilangan orang yang kita cintai. Tetapi justru dalam momen-momen sulit inilah, syukur memiliki potensi terbesar untuk mengubah cara kita melihat dan merespons kehidupan. Pertama, syukur membantu kita menemukan sisi positif di tengah kesulitan. Ketika kita mengalami masa sulit, mudah bagi kita untuk terjebak dalam perasaan negatif dan hanya melihat apa yang salah. Namun, dengan melatih syukur, kita mulai melihat bahwa meskipun keadaan tidak ideal, masih ada hal-hal baik yang patut dihargai. Misalnya, meskipun sakit fisik mengganggu, kita bisa bersyukur atas dukungan dari keluarga atau tenaga medis yang merawat kita. Syukur juga memberi kita kekuatan emosional untuk tetap bertahan. Ketika kita fokus pada hal-hal yang kita syukuri, kita menciptakan energi positif yang membantu kita tetap optimis dan percaya bahwa kita bisa melewati kesulitan tersebut. Rasa syukur mengingatkan kita bahwa setiap tantangan adalah sementara dan ada cahaya di ujung perjalanan. Lebih dari itu, syukur membantu kita menemukan makna dalam penderitaan. Banyak orang yang setelah melalui masa sulit menyadari bahwa pengalaman tersebut telah mengajarkan mereka sesuatu yang berharga. Rasa syukur atas pelajaran ini membantu kita melihat kesulitan sebagai bagian dari perjalanan hidup yang membuat kita lebih kuat dan lebih bijaksana. Selain itu, syukur menghubungkan kita dengan sumber kekuatan yang lebih besar, baik itu Tuhan, alam semesta, atau keyakinan spiritual kita. Dengan bersyukur, kita mengakui bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita. Kita menyadari bahwa ada kekuatan di luar diri kita yang terus bekerja untuk membantu kita, bahkan ketika kita tidak selalu menyadarinya. Dalam praktiknya, melatih syukur saat menghadapi kesulitan bisa dimulai dengan langkah-langkah kecil. Misalnya, cobalah untuk menulis jurnal syukur meskipun Anda sedang berada dalam situasi sulit. Tuliskan 1 atau 2 hal yang Anda syukuri setiap hari, bahkan jika itu adalah hal yang sangat sederhana, seperti memiliki tempat berlindung atau makanan untuk dimakan. Syukur dalam menghadapi kesulitan juga bisa diperkuat melalui doa, meditasi, atau refleksi. Luangkan waktu untuk merenungkan hal-hal yang telah Anda pelajari dari pengalaman tersebut dan hargai keberanian serta ketabahan Anda dalam menghadapinya. Pada akhirnya, syukur adalah kekuatan yang membantu kita menemukan ketenangan di tengah badai. Ia memberi kita keberanian untuk melangkah maju, harapan untuk masa depan, dan keyakinan bahwa bahkan di masa-masa tergelap sekalipun, masih ada cahaya yang bisa ditemukan. Dengan syukur, kita tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih kuat. Hidup selalu penuh dengan tantangan. Entah itu masalah pekerjaan, hubungan yang sulit, tekanan finansial, atau bahkan situasi yang membuat kita kehilangan harapan. Namun syukur memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membantu kita menghadapi segala tantangan tersebut dengan cara yang lebih tenang dan penuh keyakinan. Pertama-tama, syukur memberikan perspektif yang lebih luas. Ketika kita berfokus pada apa yang berjalan baik dalam hidup kita, meskipun kecil,
kita tidak lagi membiarkan tantangan tersebut menjadi pusat dari segala pikiran kita. Misalnya ketika menghadapi masalah keuangan, syukur atas kesehatan tubuh atau dukungan keluarga dapat membantu kita menyadari bahwa ada banyak hal lain yang bisa kita andalkan untuk tetap kuat. Syukur juga memperkuat rasa percaya diri. Ketika kita meluangkan waktu untuk merenungkan semua tantangan yang telah berhasil kita lewati sebelumnya, kita menyadari bahwa kita jauh lebih kuat daripada yang kita kira. Rasa syukur atas pengalaman masa lalu dan pelajaran yang telah kita pelajari menjadi pengingat bahwa kita memiliki kemampuan untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Selain itu, syukur memberikan kita ketenangan dalam menghadapi situasi yang tidak dapat kita kendalikan. Tidak semua hal dalam hidup bisa diatur sesuai keinginan kita, tetapi dengan bersyukur kita menerima kenyataan dengan hati yang lebih lapang. Kita berhenti melawan keadaan dan mulai berfokus pada apa yang masih bisa kita lakukan untuk memperbaiki atau beradaptasi dengan situasi tersebut. Syukur juga berperan sebagai sumber motivasi. Ketika kita menyadari betapa banyak hal baik yang telah kita miliki, kita merasa terdorong untuk melanjutkan perjuangan. Sebagai contoh, seseorang yang sedang menghadapi masalah besar dalam pekerjaannya mungkin merasa lebih termotivasi untuk terus berusaha karena ia bersyukur memiliki keluarga yang mendukungnya. Bukan hanya itu, syukur juga membantu kita menghadapi tantangan dengan hati yang lebih ringan. Ketika kita bersyukur, kita memancarkan energi positif yang dapat mengurangi beban emosional dari masalah yang kita hadapi. Rasa syukur bahkan mampu mengurangi kecemasan dan rasa takut, menggantinya dengan keyakinan bahwa apapun hasilnya, kita akan baik-baik saja. Untuk melatih syukur dalam menghadapi tantangan, mulailah dengan mengidentifikasi hal-hal kecil yang masih bisa Anda nikmati di tengah situasi sulit. Mungkin secangkir teh hangat, pelukan dari orang yang Anda cintai, atau bahkan udara segar yang Anda hirup. Dengan menemukan hal-hal kecil ini, Anda akan merasa bahwa hidup tidak sepenuhnya buruk dan masih ada alasan untuk terus melangkah. Tantangan hidup memang tidak bisa dihindari, tetapi syukur dapat mengubah cara kita memandangnya. Ia tidak hanya membuat kita lebih kuat, tetapi juga memberikan harapan bahwa setelah melewati masa sulit, ada pelangi yang menanti di ujung perjalanan. Syukur bukan hanya memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga memiliki kekuatan untuk mempererat hubungan kita dengan orang lain. Dalam hubungan sosial, rasa syukur memainkan peran penting sebagai perekat yang menghubungkan hati dan menciptakan koneksi yang lebih dalam dan bermakna. Pertama, syukur membuat kita lebih menghargai orang-orang di sekitar kita. Ketika kita bersyukur atas kebaikan, dukungan, atau keberadaan mereka, kita tidak hanya melihat mereka sebagai bagian biasa dalam hidup kita, tetapi sebagai anugerah yang patut dirayakan. Sebuah ucapan sederhana seperti, "Terima kasih telah ada untukku," bisa membuat seseorang merasa dihargai dan meningkatkan kedekatan emosional. Syukur juga membantu kita menjadi lebih sabar dan pengertian terhadap orang lain. Saat kita menghargai seseorang, kita lebih cenderung memaklumi kekurangan mereka dan fokus pada hal-hal baik yang mereka miliki. Misalnya, meskipun pasangan Anda kadang-kadang lupa hal kecil, Anda tetap bersyukur atas cinta dan dukungan yang selalu mereka berikan. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Selain itu, syukur juga meningkatkan kemampuan kita untuk memberikan. Ketika kita merasa cukup dan bersyukur atas apa yang kita miliki, kita lebih terdorong untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Ini bisa berupa waktu, perhatian, atau bahkan tindakan kecil seperti membantu teman yang sedang kesulitan. Ketulusan dalam berbagi seringkali memperkuat hubungan dan menciptakan ikatan yang lebih mendalam. Di sisi lain, menunjukkan rasa syukur juga memengaruhi orang lain. Ketika seseorang merasa dihargai, mereka cenderung ingin memberikan yang terbaik kembali kepada kita. Ini menciptakan lingkaran positif di mana syukur dan kebaikan terus saling menguatkan. Misalnya, seorang rekan kerja yang Anda puji atas kontribusinya mungkin akan merasa lebih termotivasi untuk bekerja sama dengan Anda di masa depan. Syukur juga membantu kita membangun koneksi yang lebih autentik. Dalam dunia yang seringkali sibuk dan penuh gangguan, meluangkan waktu untuk mengungkapkan rasa terima kasih
adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli. Ini tidak hanya berlaku dalam hubungan pribadi, tetapi juga dalam hubungan profesional, di mana rasa syukur dapat meningkatkan kepercayaan dan kerjasama tim. Untuk mempraktikkan syukur dalam hubungan, cobalah untuk lebih sering mengungkapkan rasa terima kasih Anda kepada orang-orang di sekitar. Tidak perlu menunggu momen besar, bahkan tindakan kecil seperti mengucapkan, "Aku sangat menghargai bantuanmu tadi," bisa memberikan dampak besar. Anda juga bisa menulis surat atau pesan singkat kepada seseorang untuk menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam. Pada akhirnya, syukur adalah bahasa universal yang menyentuh hati setiap orang. Dengan bersyukur, kita tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, tetapi juga menciptakan dunia yang lebih penuh cinta dan kedamaian. Koneksi yang dibangun atas dasar rasa syukur adalah koneksi yang kuat dan tak mudah goyah, karena ia didasari oleh ketulusan dan penghargaan yang sejati. Banyak orang percaya bahwa hidup penuh dengan energi yang saling terhubung. Ketika kita memancarkan energi positif, kita menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup kita, termasuk keberuntungan. Salah satu cara paling efektif untuk menciptakan energi positif ini adalah melalui rasa syukur. Syukur adalah seperti magnet yang memancarkan vibrasi positif ke alam semesta. Ketika kita bersyukur atas apa yang kita miliki, kita secara tidak langsung mengatakan kepada alam semesta bahwa kita menghargai apa yang telah diberikan. Hasilnya, kita menjadi lebih terbuka menerima keberuntungan dan peluang baru. Misalnya, seseorang yang bersyukur atas pekerjaannya, meskipun sederhana, seringkali menunjukkan semangat kerja yang baik, yang kemudian menarik perhatian atasan dan membuka peluang untuk kenaikan jabatan. Selain itu, rasa syukur membantu kita mengubah cara pandang terhadap keberuntungan itu sendiri. Banyak orang menganggap keberuntungan sebagai sesuatu yang datang secara kebetulan. Tetapi dengan bersyukur, kita mulai menyadari bahwa keberuntungan sebenarnya adalah kombinasi dari kerja keras, sikap positif, dan pengakuan atas hal-hal kecil yang berjalan dengan baik. Saat kita bersyukur, kita mulai melihat lebih banyak peluang dan kebetulan baik yang sebelumnya mungkin terlewatkan. Syukur juga memperkuat hubungan kita dengan orang lain, dan hubungan yang baik seringkali menjadi jalan untuk mendatangkan keberuntungan. Ketika kita menunjukkan rasa terima kasih kepada orang-orang di sekitar kita, mereka merasa dihargai dan cenderung ingin membantu kita kembali. Sebuah hubungan yang dilandasi oleh rasa syukur dan penghargaan akan membuka lebih banyak pintu, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Lebih jauh lagi, syukur membuat kita lebih percaya diri dan optimis. Ketika kita bersyukur, kita fokus pada apa yang berjalan baik dalam hidup kita. Fokus ini membuat kita lebih bersemangat dan berani untuk mengambil langkah menuju tujuan kita. Keberanian ini seringkali menjadi faktor kunci dalam menarik keberuntungan, karena kita lebih siap untuk memanfaatkan peluang yang datang. Cara mempraktikkan syukur untuk menarik keberuntungan bisa dimulai dengan hal-hal sederhana. Cobalah untuk memulai hari dengan rasa syukur. Ketika bangun tidur, pikirkan 1 atau 2 hal yang Anda syukuri. Misalnya, bersyukur atas kesehatan Anda, keluarga Anda, atau bahkan kenyamanan tempat tidur Anda. Dengan memulai hari seperti ini, Anda menciptakan energi positif yang akan menyertai Anda sepanjang hari. Syukur juga membantu kita tetap rendah hati dan tidak lupa diri saat keberuntungan datang. Ketika kita bersyukur atas keberhasilan yang kita raih, kita tidak hanya menjaga hati kita tetap tenang, tetapi juga memperkuat peluang untuk keberhasilan yang lebih besar di masa depan. Syukur adalah jalan untuk hidup yang penuh keberuntungan, bukan karena keajaiban semata, tetapi karena ia membantu kita menciptakan kondisi yang tepat untuk keberuntungan itu hadir. Syukur bukanlah sesuatu yang hanya muncul sesekali atau pada saat tertentu. Sebaliknya, syukur adalah praktik yang perlu dipelihara setiap hari karena ia memberikan fondasi yang kuat untuk menjalani hidup yang penuh kedamaian, kebahagiaan, dan makna. Pertama, syukur adalah pengingat konstan akan hal-hal baik yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari yang seringkali sibuk dan penuh tekanan, mudah bagi kita untuk terjebak dalam pola pikir kekurangan.
merasa tidak cukup kaya, tidak cukup sukses, atau tidak cukup bahagia. Namun dengan bersyukur secara terus-menerus, kita melatih pikiran untuk fokus pada apa yang sudah ada, bukan pada apa yang belum kita miliki. Ini membantu kita menjalani hidup dengan perasaan cukup dan damai. Syukur juga membantu kita menghadapi tantangan sehari-hari dengan lebih baik. Ketika kita mengalami hari yang sulit, rasa syukur mengingatkan kita bahwa kesulitan tersebut hanyalah bagian kecil dari kehidupan kita secara keseluruhan. Misalnya, ketika Anda menghadapi tekanan di tempat kerja, bersyukur atas dukungan dari keluarga atau teman dapat membantu Anda melihat bahwa hidup Anda tetap memiliki banyak hal yang indah. Selain itu, syukur memperkuat kesehatan mental dan emosional kita. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang melatih rasa syukur secara teratur cenderung lebih bahagia, lebih optimis, dan lebih tahan terhadap stres. Ini karena syukur membantu kita mengurangi fokus pada hal-hal negatif dan menggantinya dengan perasaan positif yang lebih membangun. Dalam kehidupan sehari-hari, syukur juga memperbaiki hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita terus-menerus menghargai orang-orang di sekitar kita, mereka merasa lebih dihormati dan dicintai. Hubungan yang sehat ini tidak hanya membawa kebahagiaan, tetapi juga memberikan dukungan emosional yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan. Praktik syukur yang konsisten juga membantu kita menjadi lebih sadar akan momen saat ini. Dalam dunia yang penuh distraksi, syukur membawa kita kembali ke sekarang. Misalnya, ketika menikmati makanan, kita bisa melatih syukur dengan menghargai rasa, aroma, dan proses yang telah membawa makanan tersebut ke meja kita. Hal ini membantu kita untuk lebih terhubung dengan kehidupan sehari-hari dan merasa lebih puas. Untuk mempraktikkan syukur secara terus-menerus, mulailah dengan kebiasaan sederhana. Anda bisa membuat jurnal syukur, di mana setiap malam Anda menuliskan 3 hal yang Anda syukuri dari hari itu. Atau Anda bisa melatih syukur dengan mengatakan, terima kasih kepada orang lain lebih sering, bahkan untuk hal-hal kecil seperti bantuan atau kata-kata dukungan. Syukur tidak hanya sekadar respons terhadap hal-hal baik, tetapi juga cara hidup yang menciptakan kebahagiaan dan ketenangan batin. Dengan melatihnya setiap hari, kita tidak hanya mengubah hidup kita sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif kepada orang-orang di sekitar kita. Syukur adalah hadiah yang terus memberi, dan dengan menjadikannya bagian dari kehidupan sehari-hari, kita membangun dasar yang kokoh untuk hidup yang lebih bermakna dan membahagiakan. Syukur adalah sebuah kekuatan yang sering kali kita abaikan dalam kesibukan hidup sehari-hari. Padahal ia adalah fondasi dari kebahagiaan, kedamaian batin, dan hubungan yang sehat dengan diri sendiri, orang lain, dan alam semesta. Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, kebahagiaan, dan misteri, syukur adalah pemandu yang senantiasa membawa kita kembali ke inti kehidupan yang sejati. Melalui syukur, kita belajar untuk menghargai hal-hal kecil yang seringkali tampak biasa. Secangkir kopi di pagi hari, sapaan hangat dari orang yang kita sayangi, atau bahkan sinar matahari yang menyinari wajah kita. Semua itu adalah momen-momen yang mengingatkan kita bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban jika kita mau melihatnya. Syukur juga mengajarkan kita bahwa makna sejati dalam hidup tidak terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada cara kita memandang dan menghargai apa yang ada. Kekayaan materi, pencapaian karier, atau kesuksesan duniawi mungkin memberikan kebahagiaan sementara, tetapi syukur memberikan kebahagiaan yang lebih mendalam dan abadi. Ia membantu kita merasa cukup, bahkan di tengah kekurangan, dan tetap kuat, bahkan di tengah badai kehidupan. Dalam menghadapi tantangan, syukur adalah kekuatan yang memberi kita ketenangan. Ia mengingatkan kita bahwa setiap kesulitan membawa pelajaran, dan setiap langkah maju sekecil apapun patut dirayakan. Dengan bersyukur, kita tidak hanya melihat keindahan dalam masa-masa bahagia, tetapi juga menemukan makna dalam masa-masa sulit. Lebih dari itu, syukur membuka hati kita untuk menerima lebih banyak berkat dan kebahagiaan. Ia membuat kita lebih terbuka, lebih menerima, dan lebih siap untuk melihat peluang yang mungkin terlewatkan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu keberuntungan, karena ia mengubah cara kita berpikir, merasa, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.
Syukur juga memiliki kekuatan untuk mempererat hubungan kita dengan orang lain. Ketika kita menunjukkan rasa terima kasih kepada mereka yang ada di sekitar kita menciptakan koneksi yang lebih dalam, hubungan yang lebih tulus, dan rasa saling menghargai yang lebih kuat. Dalam dunia yang sering kali terpecah, syukur adalah bahasa universal yang menyatukan kita semua. Pada akhirnya, syukur adalah jalan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Ia bukan sekadar kebiasaan atau respons sesaat, tetapi cara hidup yang memungkinkan kita untuk menjalani setiap momen dengan kesadaran, penghargaan, dan kebahagiaan. Dengan melatih syukur, kita tidak hanya menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk diri kita sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif bagi orang lain dan dunia di sekitar kita. Mari jadikan syukur sebagai bagian dari setiap langkah kita. Saat kita bangun di pagi hari, saat kita menghadapi tantangan, saat kita merayakan keberhasilan, dan bahkan saat kita berada dalam keheningan malam, biarkan rasa syukur mengalir di dalam hati kita. Dengan begitu, kita akan menemukan bahwa hidup dalam segala kesederhanaannya adalah sebuah anugerah yang luar biasa indah. Hidup dengan syukur adalah hidup yang penuh makna, kedamaian, dan kebahagiaan. Ini adalah pilihan yang dapat kita buat setiap hari. Dan dengan memilih syukur, kita membuka pintu menuju kehidupan yang jauh lebih kaya, lebih indah, dan lebih bermakna.